Pernah nggak kamu merasa hidup itu penuh banget dengan tantangan dan pilihan? Kadang, kita cuma butuh sedikit panduan untuk ngelewatin semua itu. Nah, filsuf legendaris asal Tiongkok, Lao Tzu, punya 8 pelajaran hidup yang bisa bikin kamu lebih bijaksana, tenang, dan menikmati setiap langkah dalam hidup. Yaks, 8 pelajaran hidup dari Lao Tzu. Pernah nggak sih kamu merasa hidup itu kayak lomba lari yang nggak ada ujungnya? Harus terus ngejar nilai, popularitas, atau validasi orang lain. Padahal, kalau kita terlalu ngotot, yang ada malah capek dan stres. Nah, ada satu konsep keren dari filsafat Taoisme yang bisa bikin hidup kamu lebih santai tapi tetap bermakna. Namanya Wu Wei. Apa itu Wu Wei? Wu Wei itu bahasa Cina yang artinya bertindak tanpa paksaan. Bukan berarti kamu jadi males-malesan ya. Wu Wei ngajarin kita buat nggak melawan arus, tapi belajar mengalir kayak air. Bayangin sungai yang ngalir tenang. Dia nggak maksa jalan, tapi tetap bisa melewati batu, akar, bahkan bikin jalannya sendiri. Dalam hidup, artinya kita nggak perlu terlalu memaksakan diri sampai lupa menikmati proses. Hal-hal terbaik datang justru saat kita berhenti ngejar dan mulai trust the flow. Kenapa penting? Biar nggak burnout. Kalau kita terus-terusan ngejar sesuatu tanpa istirahat, lama-lama kita bakal capek kan? Dengan Wu Wei, kamu belajar kapan harus bertindak dan kapan harus istirahat. Bikin lebih bahagia. Kita bisa nikmatin momen tanpa beban berlebihan. Membuka peluang baru. Kadang, karena terlalu fokus sama satu tujuan, kita jadi nggak sadar ada jalan lain yang lebih baik. Dengan Wu Wei, kita belajar lebih fleksibel dan terbuka. Gimana caranya mengalir? Pertama, dengerin intuisi. Kadang kita tahu kok mana yang benar buat kita. Ikutin aja suara hati tanpa harus terlalu khawatir pendapat orang lain. Kedua, nikmati proses. Jangan cuma fokus sama hasil akhir. Misalnya, kamu mau belajar gitar, nikmatin aja prosesnya. Dari belajar chord dasar sampai akhirnya bisa main lagu favoritmu. Ketiga, terima hal yang gak bisa dikontrol. Terima aja. Siapa tahu malah ada hal seru yang bisa dilakukan di rumah. Keempat, jaga keseimbangan. Wu Wei nggak berarti pasrah, tapi tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Hidup itu nggak perlu terus-terusan kayak balapan. Kadang, berhenti, diam, dan membiarkan segalanya mengalir adalah cara terbaik. Jadi, yuk coba hidup ala Wu Wei. Siapa tahu kamu malah nemuin kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Yang kedua, berbuat tanpa memaksakan. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena ngotot pengen sesuatu, tapi hasilnya malah jauh dari harapan? Mungkin ini saatnya kamu coba konsep berbuat tanpa memaksakan ala Lao Tzu. Serius, ini bukan tentang pasrah, tapi lebih ke cara hidup yang bikin hidupmu lebih santai dan tetap efektif. Jadi, ada satu ajaran keren dari Lao Tzu, seorang filsuf kuno dari Tiongkok, yang dikenal sebagai Wu Wei. Artinya, berbuat tanpa memaksakan. Kedengarannya kayak nggak ngapa-ngapain ya, tapi sebenarnya Wu Wei itu tentang bertindak dengan cara yang natural, nggak maksa, dan tetap selaras dengan situasi. Contoh gampangnya gini, bayangin kamu lagi main bola, dan temanmu nendang bola ke arahmu. Kalau kamu maksa menangkapnya dengan panik, mungkin malah meleset. Tapi kalau kamu tenang dan fokus mengikuti gerakan bola, hasilnya jauh lebih baik. Itu Wu Wei. Kenapa berbuat tanpa memaksakan itu keren? Pertama, nggak bikin capek mental. Kalau kamu ngotot banget, otakmu bisa cepat stres. Kedua, hasilnya lebih maksimal. Kadang saat kita nggak terlalu memaksa, justru ide-ide bagus muncul dan situasi jadi lebih lancar. Ketiga, bikin kamu lebih tenang. Kalau nggak memaksakan sesuatu, kamu bisa lebih menikmati proses tanpa overthinking. Gimana caranya? Pertama, ikutin alur, jangan lawan arus. Kadang biarin aja semuanya berjalan seperti seharusnya. Fokus aja di hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kedua, bertindak natural. Lakukan sesuatu dengan tenang dan sesuai kemampuan. Ketiga, percaya proses. Jangan terlalu fokus sama hasil akhir. Nikmati prosesnya. Yang ketiga, kerendahan hati membawa kekuatan. Pernah lihat air di sungai? Walaupun selalu mengalir ke tempat terendah,
Air justru bisa ngerubah bentuk batuan, bahkan bikin jurang. Kok bisa? Karena kerendahan hati itu ternyata punya kekuatan besar. Yuk bahas bareng ajaran Lao Tzu tentang humility alias rendah hati yang bikin kamu makin powerful. Lao Tzu, filsuf legendaris dari Tiongkok, pernah bilang, laut menjadi penguasa dari 1000 sungai karena ia berada di bawah mereka. Intinya, kalau kamu rendah hati, justru orang-orang bakal respect sama kamu. Dan dari situ, kekuatanmu jadi makin besar. Tapi tunggu, rendah hati itu bukan berarti minder. Ya, ini lebih ke sikap gak sombong dan tetap terbuka, belajar dari siapa aja. Apa sih kekuatan dari rendah hati? Pertama, bikin kamu jadi lebih disukai. Orang-orang lebih nyaman sama orang yang rendah hati daripada yang sombong. Jadinya, hubunganmu dengan orang lain bakal lebih lancar. Kedua, kamu belajar lebih banyak. Kalau nggak merasa paling hebat, kamu jadi lebih mau belajar dari pengalaman dan pendapat orang lain. Kamu nggak gampang kecewa kalau gagal. Malah, kamu ngelihatnya sebagai peluang buat belajar lagi. Gimana caranya jadi rendah hati, tapi tetap kuat? Pertama, dengerin orang lain. Jangan cuma fokus sama pendapatmu sendiri. Dengarkan apa yang orang lain pikirkan. Siapa tahu itu jadi inspirasi. Kedua, akui kalau kamu nggak tahu segalanya. Orang yang benar-benar pintar biasanya nggak ragu bilang, aku nggak tahu, tapi aku mau belajar. Ketiga, jangan pamer. Nggak perlu koar-koar soal pencapaianmu. Orang yang tulus bakal tahu tanpa perlu kamu ceritain. Jadi, kerendahan hati itu kayak kekuatan tersembunyi. Orang lain mungkin nggak langsung lihat, tapi efeknya besar banget. Ingat, jadi rendah hati nggak bikin kamu lemah, malah bikin kamu lebih tangguh, lebih dihargai, dan lebih mudah bikin dampak positif. Gimana? Siap jadi kuat dengan cara yang elegant. Yang keempat, penerimaan dan ketidaklekatan. Sesuatu yang kamu pikir bakal bikin bahagia, tapi malah berakhir kecewa. Atau mungkin susah banget move on dari sesuatu yang udah nggak bisa kamu ubah. Nah, Lao Tzu punya ajaran keren tentang penerimaan dan ketidaklekatan yang bikin hidupmu jauh lebih ringan. Lao Tzu pernah bilang, ketika saya melepaskan apa yang saya miliki, saya menerima apa yang saya butuhkan. Dari sini, dia ngajarin kita bahwa semakin kita terobsesi atau terlalu melekat pada sesuatu, semakin besar kemungkinan kita kecewa. Tapi, kalau kita belajar menerima dan enggak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal, hidup bakal jauh lebih damai. Kenapa penerimaan dan ketidaklekatan itu penting? Pertama, hidup jadi lebih santai. Kamu nggak bakal terus-terusan khawatir. Kedua, bikin kamu lebih kuat saat nggak terikat. Kamu lebih gampang bangkit dari kegagalan atau kehilangan. Ketiga, fokus sama hal yang benar-benar penting tanpa obsesi yang nggak perlu. Kamu jadi bisa lihat apa yang benar-benar berharga. Gimana caranya latih penerimaan dan ketidaklekatan? Pertama, sadari kalau semuanya nggak abadi. Nggak ada yang bisa bertahan selamanya, termasuk perasaanmu, masalahmu, atau kesenanganmu. Jadi, belajar aja untuk menikmatinya selama ada. Kedua, bersyukur, tapi nggak posesif. Nikmati apa yang kamu punya tanpa merasa harus memilikinya selamanya. Ketiga, fokus ke proses, bukan hasil. Kalau kamu terlalu fokus sama hasil akhir, kamu bakal stres. Yang kelima, berakar pada saat ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas, mikirin masa depan, atau sedih gara-gara hal di masa lalu? Rasanya kayak pikiranmu nggak pernah diem kan? Kalau iya, tenang aja. Kamu nggak sendirian. Lao Tzu punya ajaran keren tentang gimana pentingnya berakar pada saat ini. Yuk, kita bahas biar hidupmu nggak ribet sendiri. ISI, Lao Tzu pernah bilang, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Keren banget ya. Intinya, kebahagiaan itu ada di sini dan sekarang. Tapi seringkali kita malah sibuk mikirin hal yang udah lewat atau hal yang belum tentu kejadian. Sampai lupa menikmati momen yang ada. Kenapa hidup di saat ini itu penting? Kamu nggak bakal terbebani sama kesalahan masa lalu atau takut sama hal-hal yang belum terjadi. Kedua, nikmatin hidup lebih maksimal.
Banyak hal kecil di sekitar yang sebenarnya bikin bahagia. Tapi kita sering kelewatan karena pikiran kita lagi di tempat lain. Ketiga, bikin kamu lebih produktif dengan fokus di sini dan sekarang. Kamu jadi lebih efektif menyelesaikan tugas dan menikmati prosesnya. Gimana caranya berakar pada saat ini? Pertama, mulai dari hal sederhana. Coba perhatiin hal kecil di sekitarmu. Kayak suara burung, rasa minuman yang kamu nikmati, atau hembusan angin. Itu bikin kamu lebih sadar sama momen sekarang. Kedua, kurangi overthinking. Kalau pikiranmu mulai lari ke masa lalu atau masa depan, tarik napas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, yang penting adalah saat ini. Ketiga, latihan mindfulness. Bisa coba meditasi sederhana atau aktivitas yang bikin kamu fokus sepenuhnya, kayak menggambar, olahraga, atau main musik. Analogi simple. Bayangin, kamu lagi nonton film seru, tapi pikiranmu sibuk mikir tugas sekolah atau drama dengan teman. Filmnya jadi nggak kerasa seru kan? Padahal kalau kamu fokus nonton, kamu bisa benar-benar nikmatin ceritanya. Hidup juga gitu. Kalau kamu nggak fokus sama momen sekarang, berakar pada saat ini bukan berarti lupa masa lalu atau nggak peduli masa depan. Ini soal ngasih perhatian penuh ke hal yang sedang kamu alami sekarang. Karena momen ini nggak akan terulang. Dan inilah satu-satunya yang benar-benar kamu punya. Hidupmu bakal terasa lebih tenang, ringan, dan bermakna. Yang keenam, kekuatan lembut mengalahkan kekuatan keras. Atau angin lembut yang pelan-pelan bisa menggoyang pohon besar. Itu bukti kalau sesuatu yang lembut ternyata lebih kuat dari yang kelihatannya. Lao Tzu punya ajaran keren tentang kekuatan lembut mengalahkan kekuatan keras. Yuk, kita bahas gimana konsep ini bisa bikin hidupmu lebih mantap. Lao Tzu pernah bilang, tidak ada yang lebih lunak atau fleksibel daripada air. Namun tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Bayangin deh, air nggak pernah maksa masuk ke celah batu, tapi pelan-pelan dia bisa bikin jalannya sendiri. Intinya, kelembutan itu bukan kelemahan. Justru, dengan fleksibilitas dan kesabaran, kamu bisa mengatasi hal-hal besar tanpa perlu ngotot. Kenapa kekuatan lembut itu penting? Pertama, lebih efektif di jangka panjang. Kalau kamu keras kepala atau terlalu ngoyo, kadang malah bikin situasi makin rumit. Tapi dengan pendekatan lembut, semuanya bisa berjalan lebih lancar. Kedua, mengurangi konflik. Kelembutan bikin kamu lebih gampang menyelesaikan masalah tanpa perlu drama berlebihan. Ketiga, bikin kamu lebih tahan banting dengan jadi fleksibel kayak air. Kamu nggak gampang patah meski menghadapi tantangan besar. Gimana caranya menerapkan kekuatan ini? Lakukan sesuatu secara pelan tapi pasti. Lama-lama hasilnya bakal kelihatan. Kedua, jangan ngoyo kalau ada jalan lain. Kadang cara yang halus dan penuh pengertian justru lebih ampuh daripada paksaan. Ketiga, fleksibel sama keadaan. Kalau rencana A nggak berhasil, jangan langsung menyerah. Coba adaptasi dan cari cara lain. Analogi simple. Bayangin kamu lagi main tarik tambang. Kalau kamu terlalu keras menarik, tali bisa putus atau kamu malah jatuh. Tapi kalau kamu main dengan strategi, sabar, dan sedikit trik, kamu bisa menang tanpa bikin diri sendiri capek. Hidup juga kayak gitu. Kekerasan nggak selalu jadi solusi. Jadi, jangan remehkan kekuatan lembut. Kadang, cara terbaik untuk menghadapi masalah adalah dengan fleksibilitas, kesabaran, dan pendekatan yang santai. Jadi kayak air, yang pelan-pelan tapi pasti bisa bikin perubahan besar. Siap jadi kuat tanpa harus jadi keras? Mulai dari sekarang. Yang ketujuh, keheningan adalah sumber kebijaksanaan. Pernah nggak kamu ngerasa overwhelmed karena hidup rasanya bising banget? Dari notifikasi HP, drama di sekolah, sampai suara overthinking di kepala yang nggak pernah diem. Kadang, solusinya bukan cari suara baru, tapi justru belajar diam sejenak. Lao Tzu punya ajaran keren nih. Keheningan adalah sumber kebijaksanaan. Yuk, kita bahas kenapa diam itu penting. Lao Tzu pernah bilang, diam adalah sumber kekuatan besar. Sederhana banget, tapi maknanya dalam. Dalam keheningan, kamu bisa dengerin suara hatimu, ngerasa lebih tenang, dan dapat perspektif baru. Masalahnya, kita sering banget lupa berhenti sejenak dan tenggelam dalam keramaian. Padahal diam adalah cara kita buat meriset diri sendiri. Kenapa keheningan itu penting? Pertama, bantu kamu lebih fokus. Dalam diam,
pikiranmu jadi lebih jernih. Kamu bisa lebih gampang ngambil keputusan yang bijak. Kedua, ngalahin overthinking. Keheningan bikin kamu sadar kalau nggak semua suara di kepalamu perlu didengerin. Ketiga, bikin kamu lebih kuat secara emosional. Kadang diam itu jawabannya, terutama saat emosi lagi nggak stabil. Gimana cara latihan keheningan? Cari tempat tenang dan biarkan pikiranmu istirahat. 2. Letting mindfulness. Fokus aja sama napasmu. Detik demi detik ini bikin kamu sadar sama momen sekarang. 3. Lingering. Jangan selalu merespon saat ngobrol. Coba dengerin dengan sungguh-sungguh tanpa langsung bereaksi. Kadang keheningan itu lebih bermakna daripada kata-kata. Analogi simple. Bayangin, kamu lagi di danau, tenang. Kalau airnya bergelombang, kamu nggak bisa lihat apa yang ada di dasar. Tapi saat airnya diam, semuanya jadi jelas. Hidup juga gitu. Kadang kita butuh hening biar bisa lihat gambaran besar dengan jelas. Keheningan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi. Di balik diam, ada kebijaksanaan yang bisa bantu kamu jadi lebih tenang, bijak, dan fokus. Jadi, jangan takut buat ambil jeda dan nikmati keheningan. Gimana? Siap coba diem sejenak dan rasain efeknya. Yang ke-8, cinta dan kebaikan menghubungkan semuanya. Pernah nggak kamu ngerasa dunia ini kayak keras banget dan susah buat merasa terhubung sama orang lain? Tapi bayangin deh, dan lebih kasih sayang ke orang lain. Dunia ini pasti bakal lebih damai kan? Nah, Lao Tzu punya ajaran keren tentang gimana cinta dan kebaikan bisa ngubungin semuanya. Yak, sana. Lao Tzu pernah bilang, kebaikan dalam hati menciptakan harmoni di dalam diri. Kebaikan dalam dunia menciptakan kedamaian. Dunia ini jadi lebih baik kalau kita saling mencintai dan peduli satu sama lain. Cinta dan kebaikan itu nggak cuma buat pasangan atau keluarga, tapi juga buat teman, orang asing, dan bahkan diri sendiri. Kalau kamu bersikap baik dan penuh kasih, kamu nggak cuma bikin orang lain merasa dihargai, tapi juga membantu dirimu sendiri merasa lebih bahagia. Kenapa cinta dan kebaikan itu penting? Pertama, menciptakan koneksi yang lebih dalam. Kita jadi lebih terhubung dengan orang lain. Kedua, membuat dunia lebih positif. Kalau kamu baik sama orang lain, itu bisa menular. Satu kebaikan bisa nyebar ke orang lain, bikin dunia lebih cerah. Ketiga, menguatkan diri sendiri. Ternyata memberi kebaikan itu juga bermanfaat buat diri kita sendiri. Itu bikin kita merasa lebih damai dan bahagia. Gimana caranya cinta dan kebaikan bisa menghubungkan semuanya? Pertama, mulai dari diri sendiri. Kalau kamu cinta dan baik ke diri sendiri, kamu jadi lebih bisa berbagi kebaikan ke orang lain. Kedua, tolong teman yang butuh bantuan, sesederhana mendengarkan, teman curhat, atau bantu orang yang lagi kesusahan. Ketiga, berbagi tanpa mengharap balasan. Kadang kebaikan itu bukan soal dibalas, tapi soal memberi tanpa berharap kembali. Hal kecil bisa berdampak besar. Analogi simple. Bayangin kamu kayak batu kecil yang dilempar ke kolam. Ketika batu itu jatuh, gelombang-gelombangnya nyebar kemana-mana. Begitu juga dengan kebaikan dan cinta, mereka bisa menular dan memberi dampak positif ke banyak orang. Cinta dan kebaikan itu punya kekuatan besar yang bisa menghubungkan kita semua. Jadi, kenapa nggak mulai dari diri kita sendiri? Dengan menjadi orang yang lebih baik dan penuh kasih, kita bisa ngebangun dunia yang lebih damai dan harmonis. Gimana? Siap jadi batu kecil yang nyebarin kebaikan ke seluruh dunia? Demikian pembahasan tentang ajaran Lao Tzu yang menginspirasi. Semoga dapat memberi wawasan untuk hidup yang lebih seimbang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.